Jika orang Inggris mengucapkan good morning, Jika orang Korea mengucapkan annyeonghaseyo, dan jika orang Jepang mengucapkan konnichiwa, kita sepatutnya umat Islam mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tak kenal maka tak sayang. Kami dari kelompok 5. Kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Alicia Haura sebagai pembuka dan editing. Saya Putri Askianalifa sebagai kameramen. Saya Vicky Amelia sebagai wawancara dan penutup. Saya Kezia Alvina sebagai pembaca kesimpulan. Kami dari kelas 10-9. Kami akan mewawancarai orang tua dengan judul Peran Orang Tua dalam Mendidik Anak di Rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Amelia. Hari ini saya akan mewawancarai salah satu orang tua dengan judul Peran Orang Tua dalam Mendidik Anak di Rumah. Dan di depan saya sudah ada seorang ibu. Baik Bu, perkenalkan nama ibu siapa? Nama saya Zevina Rosadi. Kabar ibu hari ini gimana? Alhamdulillah baik. Saya mau menanyakan beberapa pertanyaan. Ya, yang pertama, menurut ibu, apa peran utama orang tua dalam pendidikan anak di rumah? Menurut saya, peran orang tua dalam menjadi pendidik utama adalah membentuk dasar karakter anak di rumah itu sendiri. Ya, selanjutnya nomor 2. Bagaimana cara ibu mengajarkan nilai moral atau karakter kepada anak setiap hari? Bagi saya, mengajarkan nilai moral lewat contoh dan kebiasaan sehari-hari, bukan hanya dengan sekedar kata-kata saja. Bagaimana ibu mengatur keseimbangan anak? Bagaimana ibu mengatur keseimbangan antara bermain dan belajar untuk anak di rumah? Bagi saya, mengatur jadwal antara belajar dan bermain agar seimbang dan tidak saling mengganggu satu sama lainnya. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya, apa bentuk pendampingan yang biasanya Ibu lakukan ketika anak belajar atau mengerjakan tugas sekolah? Seperti mendampingi ketika anak belajar dengan cara memberi arahan, menjelaskan jika ada sesuatu yang sulit, dan mengecek berbagai tugas dari anak-anak saya. Selanjutnya, bagaimana Ibu memberikan motivasi kepada anak agar semangat dalam belajar? Yang saya lakukan adalah memberi motivasi dengan bentuk pujian, kemudian kata-kata penyemangat, dan reward-reward sederhana. Baik Ibu, selanjutnya, apakah Ibu menerapkan aturan khusus di rumah yang berkaitan dengan disiplin belajar? Ceritakan. Iya, tentu saja. Menerapkan aturan disiplin seperti waktu belajar, tidak bermain HP sebelum tugas diselesaikan, kemudian harus tidur dengan teratur. Demikian. Selanjutnya, bagaimana cara Ibu memberikan contoh atau teladan yang baik kepada anak di rumah? Bagi saya, memberi teladan secara langsung seperti bersikap yang jujur, disiplin, kemudian sopan, rajin belajar, dan menjaga berbagai kebiasaan-kebiasaan baik. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya, apa tantangan Ibu dalam mendidik anak di rumah di era teknologi saat ini? Iya, tantangan bagi saya selaku orang tua sekarang adalah lebih ke mengontrol penggunaan gadget bagi anak dan mengarahkan agar tetap fokus pada belajar. Selanjutnya, bagaimana cara Ibu berkomunikasi dengan anak ketika ada masalah di sekolah atau belajar? Berkomunikasi dengan anak biasanya dilakukan dengan mendengarkan terlebih dahulu, kemudian bicara dengan baik-baik, lalu mencari solusi bersama-sama. Selanjutnya, menurut Ibu, apa perubahan yang Ibu lihat dalam perkembangan anak karena pendidikan di rumah? Iya, perubahannya adalah seperti anak menjadi lebih disiplin, kemudian lebih bertanggung jawab, dan lebih semangat dalam belajar di rumah.
Demikian Ibu beberapa pertanyaan dari kami seputar peran orang tua dalam mendidik anak di rumah. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu untuk kami wawancarai. Sama-sama. Demikian sesi wawancara kami dengan Ibu Zaifina Rosadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peran utama orang tua adalah 1. Pendidik utama menjadi teladan terbaik dalam menambahkan nilai-nilai seperti agama, kerja keras, disiplin, dan tanggung jawab. 2. Pengembangan karakter, membantu pembentuk karakter positif anak melalui komunikasi yang terbuka dan pengawasan. 3. Pendukung emosional dan akademik, menciptakan lingkungan yang aman dan positif, serta memberikan dukungan dan motivasi untuk kemajuan akademik. 4. Pengaruh etika dan norma, menambahkan nilai dan etika yang kuat termasuk dalam menghadapi tantangan era digital. Sekian video presentasi dari kami, kelompok 5. 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh? Namong yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika orang Inggris mengucapkan